Selamat malam Bapak Mama. Selamat malam Bu. Baik Bapak Mama, selamat berjumpa dengan saya. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Mama, adik-adik sekalian yang telah meluangkan waktunya pada malam hari ini untuk berkumpul di rumahnya Bapak Markus untuk mengadakan katekesi bersama. Mungkin Bapak Mama tadi sudah meninggalkan pekerjaannya di rumah, di kebun, hanya untuk berkumpul bersama di sini. Saya mengucapkan terima kasih. Sebelumnya saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Mensi. Bapak Mama panggil saya Mensi. Saya dari kampus Unika Santo Paulus Sulteng, program studi pendidikan teologi semester 5. Asalnya Bu? Yo, asal dari Tepo. Apa sih? Bapak Yosef. Bapak Yosef. Saya kebon ya, tapi kayak mau dan Atau kali ini saya Bapak Yosef. Baik, terima kasih pada Bapak Yosef. Baik Bapak Mama, pada pertemuan pertama kali ini kita membahas tentang kasih cinta Tuhan adalah dasar cinta manusia pada manusia. Tujuan kita berkatekesi pada malam hari ini, berkumpul pada saat ini, kita harus mengetahui dan memaknai apa itu cinta atau kasih. Kita juga harus hati kita terbuka pada katekesi ini sehingga kita mengasihi sesama kita, baik yang membutuhkan maupun yang tidak membutuhkan, baik secara tindak nyata kita. Sebelum memulai katekesi pada malam hari ini, saya mengajak Bapak Mama sekalian untuk sama-sama menyanyikan lagu Kasih Itu Pasti Remangku. Bapak Mama tahu toh? Iya Ibu. Bapak Mama milenial. Oke, mari kita mulai ya nyanyi bersama. Seperti dalam kehidupan sehari-hari kita sering menggunakan istilah kata hati, yang dimana misalkan Bapak Ibu, Bapak Mama dulu tuh suka, misalnya siapa ini? Bisa surat Ibu Tresia. Pada masa remajanya dulu tertarik pada seorang laki-laki atau pujaan hatinya. Markus. Oh iya, Markus. Bapak Markus ya. Baik. Kasih hati itu bukan berarti berbicara tentang kasih. Hati itu juga tentang ada kejelekan dan kebaikan.
Baik Bapak Mama sekalian, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selalu. Allah Bapa, kami bersyukur untuk cinta-Mu dan berkat-Mu yang menghimpun kami dalam rumah ini. Kami bersyukur Tuhan untuk rahmat-Mu yang membimbing kami sampai saat ini dengan kemurahan hati-Mu yang kudus. Kami mohon Tuhan bimbinglah kami dalam proses katekese kami agar kami bisa meresapi firman-Mu. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Baik Bapak Mama sekalian, katekese kita pada malam hari ini, di mana kita semakin belajar mencintai sesama, seperti Kristus itu mencintai kita sebagai manusia sampai kita mati, dengan hatinya yang terbuka supaya mendapatkan sukacita kemuliaannya. Hati kudus Yesus yang menjadi simbol cinta Allah pada manusia. Baik, sekarang kita memasuki ke pendalaman kitab suci. Bapak Mama saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, pada pertemuan pada malam ini kita diajak mendalami dan merenungkan kitab suci dari 1 Yohanes bab 4 ayat 7 sampai 21. Kita mendengarkan apa yang Tuhan katakan tentang situasi hidup kita lewat 1 Yohanes tadi. Saya akan membacakannya. Setelah saya membacakannya nanti, saya minta kepada Bapak Yosef untuk membacakannya ulang ya Bapak ya. Baik, karena Allah baik. Oke. Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supayanya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita, dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Kita mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam Dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi
ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan berita ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Demikianlah sabda Tuhan. Saya minta kepada Bapak Yosef membacakan ulang kepada Bapak Mama. Sambil Bapak Yosef membacakan ulang, kita harus merenungkan dan membacakan dalam hati. Kepada Bapak Yosef, silakan. Terima kasih Ibu. Allah adalah kasih. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai perdamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam Dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam hati kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Terima kasih Bapak Yosef. Terima kasih Bapak Mama telah mendengarkan dan merenungkan apa yang telah kita dengar bersama tadi. Saya mau tanya kepada Bapak Mama, dari bacaan 1 Yohanes 4:7 sampai 21 tadi, manakah pesan inti yang diajarkan sehubungan dengan cinta pada Tuhan dan sesama? Manakah pesan inti dari bacaan tadi 1 Yohanes bab 4 ayat 7 sampai 21 sehubungan dengan cinta pada Tuhan dan sesama? Dan saya dari Ibu Afiliana. Silakan. Terima kasih. Dari perikop 4 ayat 7 sampai 21. Di sini dari saya, menurut saya yang paling inti itu dari ayat 16.
kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada dalam kasih, ia tetap berada dalam Allah dan Allah di dalam dia. Jadi dalam ayat 16 ini kita diajarkan bahwa kasih itu berasal dari Allah. Dan ketika kita sama manusia saling mengasihi, saling mencintai sesama, maka kita sudah berada bersama dengan Allah. Itu dari saya. Baik, terima kasih Ende Afiliana. Jawabannya tadi, kasih itu berasal dari Allah. Dan ketika Ende Afiliana mengasihi sesamanya, maka Tuhan ada di dalamnya. Terima kasih kepada Ende Afiliana. Mungkin dari bapak-bapak, Bapak Yosef, Bapak Markus, sama Mas Ria. Mama sih. Oke, Ibu, terima kasih. Ini menurut aku kita Ibu. One ayat 8 ho. Ayat 8 Ibu, aku one ayat 10. No mana tombo ho Ibu. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Menurut aku Ibu, emengko ITT manga momang sama tahu. Berarti ITT ngapain di temuri? Dia ngasang muri. Tentu Ibu kan emengko ITT manga momang sama tahu. Terutama kita tahu momang hai kilo, aku momang anak. Berarti lewat hai kilo, aku lewat anak itu deh mangan hadir nih mangan itu ngasang mangan muri. Sehingga tema masalah buat tombo nemaya surat Yohanes ho ite Ibu. Berarti emeko de Ibu, momang hai atta, momang hai kilo, momang anak. Berarti sama momang muri. Poli itu kecari Ibu. Tesuan Ibu kan tombo momang ho. Ai momang ho oleh Ibu. One memori. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Oh, menurut aku Ibu kan berarti ayah memang di Ibu one memori. Lalu kan lewat anak naga, lewat anak muri Yesus sehingga emengko ite Ibu memang sama tahu berarti mangade ngasang pengampunan nih untuk bulite. Masang keselamatan, aku pengampunan, atau mangan begini itu ada aku nih. Baik, terima kasih Mama Sia. Yo Ibu terima kasih. Terima kasih ya Boga. Minggu ite momang hai atta, begitu kalau ite momang aku more. Ite momang ite aku hai atta, aku rona, aku anak dari Mama Sia. Berarti secara tidak langsung ite Mama Sia gak ite Mama more. Dan minggu ite momang hai atta, kita juga momang agumori. Ketika kita mengasihi sesama, disitulah ada pengampunan dan keselamatan. Itu menurut Mama Sia. Terima kasih Mama Sia. Mungkin Mama boleh deh kerang masuk. Kalau kalian mama itu Sama orang susu lagi. Oh ya, coba tapi kuman gitu Markus ini. Mama dia sama capek kan, ayo semua ini beda kap gitu. Itu contoh, itu tadi itu contoh wujudnya kayak kasih. Ya. Oke. Bagaimana Bapak Mama mewujudkan kasih atau cinta itu terhadap Tuhan dan sesama? Ini aku wujud cinta kasih terhadap sesama terhadap murid. Kata mancing pamedaan dengan memang masuk ke mana tetangga sopir baru emengko petita Ibu. Emengko ise Ibu manga tigi campe. Mancing mau campe lah nih emengko ise Ibu. Poli itu Ibu ayo manga ne bisa cedel ta Ibu. Manga cambaru ita boro hiyo muntung baru tebain lepai ko lupai gitu. Atau mancing pamedaan ge Ibu. Ayah
lewat itu karena pengajian kami dengan kami mama sumbang ten lebih ten piring ayam poli untung baru disebut hangus tahu perkakas dapur ibu paling apa nganceng pandai dan lewat mehute buat coba wujud nyata pandai momak telatan sesama aku morim mate bayar morim pandai dami nganceng itu kan nganceng dami bantu tempiri lebih aku mama baju kalau dia selimut tuh bisa atau nganceng pakai dise itu kan itu ya lewat pandai di ada naik dulu kita, terima kasih ya. Asa deh bapak mama teh ibu boleh kan? Bapak Markus, Tepa mereka berdiri si Bapak Yosef, boy yang diberikan begini. Asa Bapak Yosef? Aku di sini Mama Tina, Tepa di sini Mama Tina. Mama Tina. Betul kita pernah ngasih sama itu kok. Mama Tina. Tepa mereka di sini Mama Tina. Kenapa? Oke, Mama Tina mungkin ada pengalaman kasihnya. Oh, Mama Bedana. Terima kasih Ibu dari Tebuga. Coba melihat tinite kita akan kasih latamori aku hayawata. Pernah kulit mungkin latamor di momang itu lagi. Ata ngaji pandai namanya ngaji bersyukur aku mori klien atau buat yang rezeki lusuh aku kute di tinggi rakol ikut rezeki sana aku diam kole. Aku emang boleh tega memang hati nunggu tadi dia mak terus saya mau bantu hati emang butuh sesuatu memang aku lemah tapi emang tega agak macam depan boleh kamu ngaji kan gitu. Makasih Mama Bedana. Hanya apa Bu? Taruh Rubah hati lo kan. Iya. Udah suka. Suatu kamu tadi. iya sudah Iya. Turun dulu kamu. baru mau proyek dalam Oke, terima kasih kepada Mama Fediana. Bagaimana sikap Bapak Mama menghadapi pengalaman suka dan duka dalam mencintai atau mengasihi sesamanya? Mungkin ada pengalaman suka dan duka dari Bapak Mama dalam mengasihi sesamanya atau mencintai sesamanya. Boy itu pernah. Mana kita tunggu terus ibu. Aku di mana bantu teman arisan itu. Ayah meneu tadi tadi mama belajar dan boleh mama sama tahu bantu gitu macam bantu sama tahu. Kebetulan kita buat teman arisan boleh pinjam seng gitu. Boleh deteng seng aku juga. Mungkin sebulan sebaseng suka. Saya anak aku juga remi kuliah di tahun nikah gitu. Nanang pergi sega sudah bayar regis nikah. Akhirnya aku juga mau di teman itu tadi pinjam seng itu teman arisan mau sinambaru nikah. Ibu cai sinambaru main ketupi itu lagi butuh emang buka gitu. Nice aku gerek kedua. Tuh emang aku dukung aku tadi paksa ini tema ngaseng situ. Kata perlu dah kali juga emang kok tema ngaseng situ tunggu. Tetapi kita ibu ga cai sinang aku ibu ga. Tuh emang buka pintu. Boma nggak isi one. Sehingga aku itu beti kita naik, beti kita pucuk aku itu tadi. Ibu bombo gara aku ibu galau. Ami kan batu lah tadi por lah isi gitu. Tahu itu dot pengalaman situ tadi, tapi itu kan antara ceng bomo nak dikte lalu sehingga bomo macam tahu ibu mana dan dia pengalaman bukan ibu gak itu, pulih gak bantu sama tahu tadi, tapi bokong kopi teh ibu gak nanang kudung kopi ibu, pergi capek ise gak tunggu peduli ya gitu itu. Terima kasih. Terima kasih Mama Sia. Mama Sia buat pengalamannya ketika dia membantu orang dan ketika Mama Sia Teman arisan susah giliran meminta bantuan kepada teman arisannya dia tidak menghiraukan Mama Sia. Jadi pesannya Mama Sia biar mereka tidak menghiraukan, kita berdoa saja
lewat mengasihi tadi temannya itu merupakan contoh wujud kasih dari manusia kepada Allah. Mungkin mungkin ada dari Bapak Yosef. Silakan. Onemah, Ibu, pengalaman suka dalam mengasihi Ibu. Dulu saya pernah kasih uang ke salah satu anak sebesar 50.000 Ibu. Waktu itu dia meminta bantuan pada saya karena dia mau beli apa? Dia waktu itu mau beli perlengkapan belajar nih Ibu. Lalu saya memberikan uang itu dengan sepenuh hati Ibu. Lalu 2 tahun kemudian dia datang lagi kepada saya. Dia sakit. Terus saya pinjam uang kepada si anak yang pernah saya bantu ini. Lalu dia memberikan saya uang 100.000 Ibu. Dan disitu saya bersyukur sekali karena Tuhan menyertai saya lewat perbuatan-perbuatan saya dan membalasnya juga dengan hasil yang sangat baik. Begitu. Terima kasih Bapak Yosef bahwa ketika anaknya sedang sakit dia meminjam uang kepada temannya 50.000 atau bagaimana? Iya, dia kasih. Ketika anaknya sakit, orang itu kasih dia 100.000. Itulah kasih Bapak Yosef. Ketika kita memberikan dengan tulus, kita akan mendapatkan 2 kali lipat apa yang kita beri. Iya. Oke, terima kasih. Baik Bapak Mama sekalian, setelah kita merenungkan dan merefleksikan bersama dan sharingkan pengalaman dari Bapak Mama, apa aksi nyata atau tindak lanjut dari Bapak Mama sekalian sebagai wujud katekesi kita pada malam hari ini? Onemah Ibu, aku libat umur manusia bahwa dia kami kira Ibu mengata untung baru sak itu mengasihkan dia sambil perlengkapan atau sisa agak baju barang pakai disit hotnya pakai disit kanan. Selain itu enggak hancur tahun sudah api gara-gara untung baru itu. Jadi alangkah baiknya kalau seandainya aksi nyatanya Ibu, kalau KBG ini sepakat, kita mengumpulkan uang dan juga beras untuk memberikan donasi kepada keluarga yang sedang berduka. Baik, bagaimana Bapak Mama? Setuju? Sepakat? Sepakat. Oke, kalau itu besok Bapak Mama, mana ketua KBG ya? Bapak Yosef. Besok ya, Bapak. Siap. Ya, saya dengar bau. Ini kan harus ada situ ya. Oke, Bapak Mama sekalian, mari kita merenungkan apa yang telah kita sharingkan bersama pada malam hari ini. Allah Bapa di dalam surga, kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena atas segala berkat dan rahmat-Mu pada malam hari ini, pada saat ini, katekesi kami berjalan lancar sesuai dengan kehendak-Mu. Semoga apa yang kami dalami pada malam ini dapat kami praktek dalam kehidupan kami sehari-hari. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan Pengantara kami. Amin. Baik Bapak Mama sekalian, mari kita menyanyi bersama lagu Andaikan Kulakukan. Saya minta Mama Sia untuk memimpin kita. Silakan Mama Sia. Oke ibu-ibu, mari kita sama-sama bernyanyi. Andaikan aku lakukan yang mulia, jika